Sebenarnya durasi belajar ini kan dikembalikan ke style belajar masing-masing ya, karena ini sesuatu yang penting buat aku, jadi aku yang mau memperjuangkannya sampai begitu. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan hari ini semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Teman-teman juga dalam kondisi yang happy untuk mungkin kita belajar terkait dengan CIA. Dan hari ini aku mau bahas satu topik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ke aku terkait dengan CIA. Kenapa aku pengen bahas topik ini? Karena aku pengen kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan terkait dengan CIA, mungkin pertanyaannya sudah terwakili gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke blog aku, dan harapannya juga ini bisa ngebantu teman-teman untuk bisa meraih sertifikasi Certified Internal Auditor. Dan langsung aja, tanpa perlu berlama-lama, aku akan bacain beberapa pertanyaan terkait dengan CIA. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang boleh nanya durasi belajarnya berapa lama sampai ujian setiap part. Berapa durasi belajar? Ini adalah salah satu pertanyaan yang juga sering banget ditanyain ke aku, gimana sih kamu belajarnya dan berapa lama? Sebenarnya durasi belajar ini kan dikembalikan ke style belajar masing-masing ya. Ada yang mungkin lebih suka belajar dalam tempo yang panjang pelan-pelan. Ada juga orang yang lebih suka aku blok beberapa hari untuk belajar secara serius. Kalau aku sendiri, karena aku masih harus sambil kerja, jadi tentu aku nggak bisa ngeblok waktu secara khusus untuk belajar, kecuali di 2 atau 3 hari terakhir sebelum ujian. Jadi salah satu hal yang biasa aku lakuin sebelum ujian adalah 2-3 hari sebelumnya aku tuh cuti teman-teman, khusus untuk belajar. Jadi kalau aku udah masuk di periode itu, biasanya tuh aku cuman jeda sholat, makan, sama tidur. Jadi biasanya aku bangun pagi, terus kayak aku ngelakuin hal-hal yang harus aku lakuin dulu, misalnya kayak aku mau ngerapin kamar, atau aku masih punya hal yang harus aku kerjakan. Di jam 8 itu masuk ke time block aku yang pertama, dimana jam 8 sampai jam 12 itu aku belajar. Mungkin ya ada breaknya lah ya, sarapan atau sholat duha. Tapi aku biasanya ketika time block itu bahkan HP aku jauhin, aku taruh yang jauh, jadi aku nggak distraksi sama sekali. Terus setelah sampai jam 12 biasanya aku sholat duhur, terus aku makan, dan aku tidur siang. Karena secapek itu sih teman-teman, terus terang kalau kita lagi masuk di periode yang kayak gitu, aku ngerasa aku capek gitu. Terus biasanya aku bangun ya jam 1 atau jam setengah 2, aku mulai lagi ke time block aku yang kedua, dan itu akan sampai sekitar jam 3, lalu aku break untuk sholat asar. Setelah itu aku lanjut lagi ke time block ketiga sekitar mulai jam 4 sampai waktu maghrib, terus aku break sampai isya, dan habis isya aku belajar lagi sampai aku tidur. Dan selama 3 hari itu atau 2 hari ya, tergantung aku cutinya berapa lama, aku ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Jadi literally aku cuma istirahat saat aku sholat, aku makan, dan juga aku tidur. Itu perjuangannya sampai kayak gitu banget teman-teman. Tapi karena ini sesuatu yang penting buat aku, jadi aku yang mau memperjuangkannya sampai begitu. Dan sebelum masuk ke periode cuti itu, biasanya aku juga udah nyicil teman-teman, walaupun satu hari cuma 1 lembar, aku cicil sekitar selama 2 atau 3 bulan. Jadi biasanya gini, aku tuh jarak satu ujian ke ujian yang lain itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan, dan di antara itu aku biasanya udah mulai nyicil, meskipun 1 halaman ya. Jadi aku paksa aja aku belajar 1 halaman, atau kalau IPPF itu 1 standar nggak apa-apa. Tapi nanti terus ada periode dimana aku cuti yang tadi bener-bener aku manfaatin untuk belajar. So itu adalah cara belajar aku, dan itu belum tentu yang paling cocok buat teman-teman juga. Jadi silahkan di custom, tapi itu durasi yang aku perlu untuk belajar. So, let's go to the next questions. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa total biaya yang sudah dihabiskan untuk tesnya saja? Jadi biaya juga salah satu concern yang dimiliki oleh banyak orang terkait dengan ujian CIA ini, dan aku paham banget memang ini bukan sertifikasi yang murah ya teman-teman. So, kalau teman-teman punya cita-cita untuk mendapatkan sertifikasi ini adalah rincian biaya yang mungkin bisa teman-teman mulai untuk tabung, atau kalau misalnya teman-teman akan disponsori, ya ini adalah informasi yang bisa disampaikan kepada sponsor, bisa perusahaan gitu, misalnya berapa biaya yang harus dihabiskan untuk bisa mendapatkan CIA. Jadi biaya yang dihabiskan adalah, pertama adalah biaya membership, ini sebesar 850.000 kalau belum ganti ya teman-teman. Selanjutnya adalah biaya pendaftaran program. Jadi sebelum kita masuk ke ujian setiap partnya, kita harus mendaftarkan dulu ke dalam programnya, dan itu sebesar $115 Amerika. Selanjutnya biaya ujian per partnya. Jadi biaya ini juga tentu bukan biaya yang murah ya teman-teman. Biaya ini bisa juga berubah-ubah
teman-teman bisa langsung konsultasi aja sama AI Indonesia apakah biayanya sudah berubah atau belum. Oke, selanjutnya sebelum tes, apakah wajib mengikuti kursus? Nah, ini juga pertanyaan yang banyak ditanyain ke aku. Sebenarnya perlu nggak sih kita ikut kursus, atau perlu nggak sih kita ikut semacam pelatihan khususnya yang diadakan oleh IAI? Aku mencoba untuk tidak bias ya dalam hal ini, karena teman-teman mungkin tahu informasi ini bahwa aku seorang pengajar di IAI, dan tentu harusnya ya aku menyarankan untuk orang training kan. Tapi kalau aku boleh super honest dengan jawaban aku akan bilang bahwa training ini bermanfaat teman-teman, tapi tidak ada kewajiban atau tidak ada jaminan juga bahwa training ini punya kontribusi yang paling signifikan terkait dengan belajar teman-teman. So, kalau teman-teman punya kelonggaran resource termasuk dana, atau misalnya memang ada yang mensponsori, ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa memperdalam pengetahuan teman-teman. Dan sebenarnya juga yang berharga adalah ketemu dengan pengajar-pengajar yang mereka punya pengalaman dan teman-teman bisa nanya-nanya gitu loh. Jadi itu hal yang juga sebenarnya ditawarkan dengan trainingnya IAI. Tapi aku bisa bilang bahwa aku kelihatan hati-hati banget ya komentarnya. Aku nggak mau ini jadi misleading gitu teman-teman, makanya aku berusaha untuk berhati-hati menyuarakan hal ini. Oke, aku lanjut ya. Jadi training ini sendiri sebenarnya kadang ada orang yang memang gaya belajarnya tuh butuh untuk masuk ke dalam kelas. Ada juga yang enggak teman-teman. Ada orang yang merasa lebih nyaman untuk belajar sendiri. Nah, ini pentingnya teman-teman mengidentifikasi gaya belajar teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa gaya belajar aku tuh aku lebih suka belajar sendiri, mungkin teman-teman bisa belajar sendiri tuh. Dan kalau teman-teman ada yang bingung-bingung, bisa teman-teman konfirmasi ke teman yang atau ke senior atau ke siapapun yang menurut teman-teman bisa jadi tempat bertanya gitu. Jadi menurut aku yang lebih penting konsepnya adalah bukan trainingnya, meskipun trainingnya tetap penting ya menurut aku, tapi justru adanya tempat untuk mengkonfirmasi pengetahuan teman-teman. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman gak ikut training pun pastikan untuk punya mentor gitu ya, yang bisa ditanya-tanya tentang pengetahuan CI ini. So, kesimpulannya trainingnya ini bermanfaat tapi tidak wajib, dan itu sekali lagi dibalikin ke gaya belajar teman-teman. Apakah teman-teman butuh nggak sih ikut training? Tapi yang lebih penting adalah teman-teman punya tempat bertanya. Itu yang aku saranin banget sih. Jangan sampai kita sesat sendirian. Pastikan ada orang yang kalau kita udah mulai ke arah yang tidak semestinya, ada yang narik tangan kita. No, itu bukan ke arah situ loh. Kamu harusnya pemahamannya yang benar tuh yang ini gitu. Selanjutnya adalah saya beruntung bisa membaca tulisan ini sebelum ujian saya yang terakhir dan berulang kali mengingatkan diri untuk just do the best aja dan dipasrahkan untuk hasilnya. Oke. Aku senang banget sih baca komen ini. Terus terang ketika orang bilang bahwa baca tulisan saya terus itu bisa mempengaruhi mereka secara positif, aku senang banget. Itu tuh hal yang membahagiakan hati aku. Terus terang, aku tuh nulis sejak SMP teman-teman, dan hati aku tuh masih berbunga-bunga dengan cara yang sama setiap kali aku menerima komentar terkait tulisan aku atau terkait sedikit ilmu yang aku bagiin. So, aku mau terima kasih dulu sama yang memberikan komentar ini, dan selamat sudah mendapatkan CIA. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Aku pengen merepetisi lagi pesan yang udah aku ulang-ulang, bahwa untuk mengerjakan ujian CIA ini emang perlu ketenangan hati, ketenangan batin, dan juga nothing to lose. Jadi attitude ini banyak kebantu aku untuk merasa lebih tenang ketika ngerjain soalnya. Aku udah cerita belum sih? Udah ya? Di part 2 itu tuh waktu aku ujian, aku tuh nggak tenang karena aku merasa ada tekanan yang sangat besar untuk bisa lulus. Aku malu sama temen-temen aku, kalau aku harus retake aku harus bayar mahal. So, ada banyak reason dimana aku jadinya tertekan gitu, dan justru aku tuh merasa harus lulus, dan akhirnya malah justru nggak lulus. Tapi ketika selanjutnya aku mengambil ulang tesnya dengan attitude yang berbeda, attitude yang mana aku udah ngelakuin yang terbaik, sekarang ya aku memasrahkan hasilnya, itu justru aku bisa lulus teman-teman. Tapi ini sekali lagi ya, itu yang berlaku ke aku, belum tentu ini bisa juga berlaku ke teman-teman. Tapi semoga sih teman-teman masih bisa ambil manfaatnya lah ya dari apa yang aku sampaikan. So, selanjutnya pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana cara mendapatkan karakter reference, sedangkan di tempat bekerja saya tidak ada yang memiliki sertifikasi CIA. Oke, jadi karakter reference udah aku sampaikan sebenarnya di episode berapa ya. Terkait dengan hal ini tidak selalu harus diberikan oleh seorang pemegang CIA teman-teman. Tapi ada 3 jenis individual yang bisa memberikan teman-teman karakter reference. Yang pertama adalah atasan teman-teman, yang kedua adalah orang yang memiliki gelar CIA, dan yang ketiga adalah
orang yang membimbing teman-teman. Kalau teman-teman misalnya students terus pengen ambil CIE ini, atau orang yang sedang melanjutkan studi gitu ya, dosen pembimbing teman-teman bisa memberikan karakter reference. Dan sebenarnya intinya adalah orang yang bisa menyaksikan bahwa teman-teman punya karakter yang baik, karena profesi ini kan tentu perlu diisi dengan orang-orang yang berkarakter baik ya. So, itu sih sebenarnya fungsi karakter reference, membuktikan bahwa kita punya karakter yang baik, dan ini bisa diberikan oleh 3 jenis individual. So, kalau teman-teman nggak punya kenalan atau nggak punya teman senior atau siapapun yang memiliki gelar CIE, jangan khawatir, masih ada 2 jenis individual lain, yaitu atasan dan juga dosen pembimbing, untuk bisa ngasih teman-teman karakter reference. Oke, selanjutnya kita akan menuju pertanyaan, bagaimana level kesulitan CIE dengan kondisi yang tidak expert bahasa Inggris, karena yang saya tahu materinya in English. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang cukup tricky, jadi terkait bahasa, dan aku juga dapat pertanyaan ini beberapa kali sih. Gimana sih kalau kita tidak expert dalam bahasa Inggris? Oke, jadi ini akan aku bagi dalam 2 seksi ya. Yang pertama adalah untuk belajarnya. Untuk belajarnya sendiri, sebagian besar materi yang tersedia saat ini adalah dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini akan membantu teman-teman untuk mendalami proses belajarnya lebih cepat atau dengan lebih baik. Tapi aku juga mau bilang bahwa jangan jadikan ini halangan teman-teman untuk belajar. Kalau teman-teman memang ada di level bahasa Inggris yang masih sedang belajar gitu ya, jangan khawatir, mungkin perjalanan teman-teman tuh akan lebih lambat, atau perjalanan teman-teman mungkin akan lebih terasa sulit gitu ya, karena sambil mempelajari materi, sambil mendalami bahasa Inggrisnya juga. Tapi don't let it discourage you. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa bahasa Inggris aku masih ada di level yang perlu banyak belajar, jangan khawatir, teman-teman sambil pelan-pelan aja belajar bahasa Inggris di sini, karena untuk orang-orang yang tidak lahir di negara yang berbahasa Inggris, tentu awalnya dari nggak tahu teman-teman. Aku juga awalnya dari nggak tahu, terus aku memaksakan diri untuk terus belajar karena aku tahu ini bermanfaat. Jadi please, kalau teman-teman ada di tahap itu, pelan-pelan ya, sambil dipelajari nggak apa-apa. Dan juga coba dicari kalau misalnya ada referensi yang berbahasa Indonesia. Ini kenapa aku pengen bisa bantuin proses translasi materi-materi ya. Semoga aku punya kesempatan untuk bisa bantu teman-teman dengan mentranslasi materi-materi dalam bahasa Inggris. Semoga ya. Nanti aku pengen CIE Indonesia, please kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa mentranslasikan materi-materi dalam bahasa Indonesia, yuk. Insya Allah saya mau bantu. Oke, selanjutnya adalah seksi ujiannya. Nah, kalau untuk ujiannya kita bisa milih teman-teman dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan jangan khawatir kalau misalnya kita mengajukan ujian dalam bahasa Indonesia, kita tuh masih bisa lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi misalnya teman-teman merasa bahwa ini terjemahannya agak aneh ya, aku mau lihat sih dalam versi bahasa Inggrisnya pertanyaannya tuh seperti apa, itu bisa banget. Jadi kalau misalnya memang bahasa Indonesia tuh adalah bahasa yang teman-teman merasa lebih yakin, lebih familiar, dan teman-teman pengen ngambil ujiannya dalam bahasa Indonesia, fitur translate dalam bahasa Inggris ini masih ada. So, don't worry, teman-teman bisa masih lihat soal versi aslinya. Semoga sukses ya teman-teman, baik dalam proses belajar bahasa Inggrisnya maupun dalam belajar CIE-nya. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang untuk biaya ujian ulangnya berapa ya Mbak? Apakah sama dengan biaya ujian pertama kali? Yes, that's correct. Biaya ujiannya sama dengan ujian pertama kali. Selanjutnya adalah, apakah persyaratan untuk tes CIE wajib memiliki pengalaman di bidang audit internal? Ini, kalau aku nggak salah ingat, tapi kalau aku salah menyampaikan nanti aku klarifikasi di description ya. Jadi, yang ini lebih baik kalau kita punya pengalaman ya. Kalau nggak salah sih, untuk orang yang sudah memiliki gelar sarjana, minimal pengalaman kerjanya adalah 2 tahun, dan untuk yang master, pengalaman minimal 1 tahun, dan untuk students, misalnya yang belum punya pengalaman, itu juga bisa ngambil, tapi nanti sertifikasi CIE-nya akan dikeluarkan ketika sudah punya pengalaman. Dan pengalaman menurut aku bukan cuma sekedar persyaratan, tapi sebenarnya juga akan membantu teman-teman untuk proses belajarnya tuh, ketika kita sudah mengalami sendiri, itu akan lebih mudah teman-teman. Jadi di satu sisi aku mengencourage teman-teman juga, meskipun misalnya teman-teman belum punya pengalaman, atau teman-teman masih baru mau loncat ke dunia internal audit tapi belum punya pengalaman, it's okay, teman-teman bisa memulai belajar dari nol. Tapi kalau teman-teman sudah punya pengalaman, itu tentu akan jadi poin plus ya, karena teman-teman bisa menghubungkan pengalaman teman-teman dengan materi-materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah, kalau lulus part 1 dan mau lanjut ke part berikutnya, itu nunggu berapa lama ya, dan batas waktu maksimalnya berapa? Oke. Untuk satu ujian ke ujian lain, setahu aku tidak ada batasannya. Jadi bahkan kalau teman-teman ekstrem ya, mau ngambil ujian di hari yang sama,
Misalnya ujian part 1-nya pagi hari, ujian part 2-nya siang hari, terus ujian part 3-nya sore hari, itu juga tuh bisa aja gitu teman-teman mengambil ujiannya di satu hari yang sama. Atau misalnya ganti hari aja, part 1-nya hari ini, part 2-nya hari besok, part 3-nya hari besoknya, itu juga bisa setahu aku ya. Tapi yang dibatasi adalah maksimalnya. Kalau minimalnya nggak ada, maksimalnya kita harus menyelesaikan ketiga part ini dalam waktu 3 tahun kalau nggak salah. Dan yang dibatasi kedua adalah jarak antara satu ujian ke ujian ulangannya. Jadi misalnya gagal di satu part, maka minimal untuk mengulang satu part adalah 30 hari. Dan ini sebenarnya tujuannya bagus ya, karena pengen ngasih kesempatan untuk belajar sebelum mengambil part selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, sertifikat CIA ini saya lihat ada expiration date-nya. Apakah sertifikat itu akan diperbaharui setiap tahun atau bagaimana? Oke, sertifikatnya ada expiration date-nya karena kita harus memenuhi dua aspek, yaitu pengembangan berkelanjutan atau CPA, dan yang kedua adalah biaya perpanjangannya. Jadi setiap tahun kita perlu membayar biaya perpanjangan sebesar $30 Amerika, dan juga perlu memenuhi jam pendidikan yang diperlukan atau jam pengembangan diri yang dibutuhkan. Dan nanti sertifikatnya akan diperbaharui setelah kita memperpanjang. So, jangan khawatir, sertifikatnya nggak akan expired sepanjang kita mau tetap memperpanjang dan juga tetap memenuhi jam pelatihan yang dibutuhkan. So, itu teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang terkait dengan ujian sertifikasi CIA. Terima kasih atas pertanyaannya, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan juga terkait dengan CIA. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang belum kejawab dalam sesi ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin nanti aku akan bales gitu ya, atau aku bikin video khusus untuk membahas jawabannya. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan Bicara Audit. Semoga teman-teman sehat selalu, dan aku mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan selama sesi ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan aku akan ketemu teman-teman lagi minggu depan. Bye-bye. Gak bisa. Aku udah jadi penulis sekitar berapa ya?